Wu Jin mengajak para penagih hutang menyelesaikan masalah mereka di luar. Di sisi lain, Ketua Do memaparkan bisnis yang lebih besar dari rumah sakit kepada Dr. Park, bahwa target market mereka adalah orang-orang berduit. Jadi rencananya di sekitar rumah sakit akan dibangun fasilitas mewah. Meskipun Wu Jin telah membayar hutangnya, tapi para penagih hutang mengatakan jika itu baru bunganya saja. Dr. Park tidak sepenuhnya setuju dengan rencana Tuan Do, sebab fokus utamanya adalah mengalahkan Kim Sabu. Dr. Kim sendiri mengetahui permasalahan yang membelit Wu Jin. Baru tiba di kantor, Presiden Direktorio melihat sebuah surat di atas mejanya, yang ternyata surat itu berisi surat pemecatan dirinya. Ketua Yayasan Do menunjuk Dr. Park sebagai pengganti Presiden Direktur Rumah Sakit Doldam yang baru. Anehnya, Kim Sabu tidak berbuat apapun meskipun ia sepertinya telah mendengarnya. Justru ketua perawat Oh yang langsung bereaksi. Tapi meskipun begitu, Dr. Kim tidak akan tinggal diam, sebab ia tahu ketua Do di balik semua ini. Seperti biasa, karyawan Doldam kedatangan banyak pasien hari ini. Bus yang ditumpangi orang-orang Rusia terguling. Alhasil pasien yang datang, tubuhnya dipenuhi luka. Dan karena keterbatasan bahasa, penanganan pasien terhambat. Dari yang lebay hingga yang tidak mau diobati. Presiden Direktorio meminta Kim Sabu untuk tidak berbuat apapun untuknya. Sebab menurutnya sudah waktunya ia untuk pergi. Mendengar itu, Kim Sabu merasa kecewa. Di tengah kesibukan tim medis, datang lagi seorang pasien. Wu Jin begitu bersemangat menyambutnya. Namun setelah diceritakan jika pasien itu mencoba bunuh diri, Wu Jin seperti dejavu mengingat masa lalunya yang sama seperti itu. Akibatnya Wu Jin memilih pergi dan meninggalkan pasien tersebut. Dr. Park tiba di rumah sakit Doldam. Kim Sabu mengatakan ia tahu apa maksud kedatangannya. Meskipun begitu, Dr. Park tetap menjelaskan bahwa ia ditawari Ketua Do untuk menggantikan Presiden Direktorio. Hanya saja ia belum memutuskan. Hari ini hari Jumat, seperti biasa Doldam sangat sibuk. Pasien percobaan bunuh diri kondisinya menurun. Wu Jin pun dipanggil untuk menanganinya. Hanya saja ia terus saja menghindar. Ternyata kejadian di masa lalu membuat Wu Jin trauma. Ketika itu kedua orang tuanya meninggal akibat bunuh diri juga. Oleh sebab itulah ia dendam dengan orang yang melakukan percobaan bunuh diri. Begitu pasien semakin kritis, Kim Sabu marah besar kepada Wu Jin. Ia merasa tidak tahu apa masalahnya. Namun satu hal yang Kim Sabu tahu, jika setiap pasien harus ia selamatkan sebagai tanggung jawab seorang dokter. Sesampainya di lorong, Wu Jin kembali ditagih oleh para penagih hutang. Dan kali ini peristiwa itu disaksikan oleh Dr. Cha. Untuk sementara waktu, kondisi rumah sakit kondusif. Tapi Kim Sabu merencanakan 2 operasi secara bersamaan. Hanya saja ia masih bingung siapa yang akan membantunya di ruangan lain. Sementara itu, Dr. Park telah berganti pakaian. Sepertinya ia akan mulai bekerja di rumah sakit Doldam. Kim Sabu tiba-tiba memanggil Dr. Cha untuk menawarkan jika salah satu operasi harus dia yang menghandlenya. Menurutnya Wu Jin tidak bisa diandalkan, jadi ini kondisi darurat. Mendengar itu, Dr. Cha begitu bersemangat. Inilah kesempatannya untuk menunjukkan kemampuannya. Hanya saja ia tetap mengandalkan obat penenang. Di sisi lain, perawat Oh sedang membujuk Dr. Sim untuk membantu operasi. Meskipun itu tidak mudah, ternyata berhasil. Di depan ruang operasi, Kim Sabu dikagetkan dengan kedatangan Dr. Park. Ia mengajukan diri untuk melakukan operasi. Kim Sabu keberatan karena Dr. Park bukan bagian dari rumah sakit Doldam. Seketika itu juga, Dr. Park kemudian menghubungi Ketua Do dan memberitahukan jika ia bersedia menggantikan Presiden Direktorio. Diperlihatkan sebelumnya Dr. Park telah bertemu dengan Presiden Direktorio, yang di antara keduanya ternyata tidak ada masalah. Di sisi lain, Ketua Do sangat senang akan melihat pertarungan 2 dokter hebat antara Kim Sabu dan Dr. Park. Setelah merenung, Wu Jin tiba-tiba muncul di depan ruang operasi. Ia mengaku telah sadar jika sikapnya bertentangan dengan konsep dokter. Di dalam, Dr. B mempercayakan operasi jantung kepada Dr. Cha. Ia baru mengakui jika mereka pernah satu kampus. Dr. Cha pun sangat bahagia, sebab ia telah diakui oleh pria yang ia kagumi.
Kedua operasi berjalan secara bersamaan. Masing-masing dokter mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Di ruang staf terdengar rumor pemecatan Presiden Direktorio. Meskipun begitu, semua tidak begitu merespon karena sedang sibuk. Tiba-tiba rumah sakit Doldam dihubungi jika ada pasien dengan luka tembak. Tentu saja para staf kebingungan karena para dokter sedang berada di ruang operasi. Presiden Direktorio meninggalkan ruangannya untuk terakhir kali. Di sisi lain, Dr. Cha langsung menghubungi ibunya memberitahukan jika operasi pertamanya berhasil. Begitu juga dengan Wu Jin, Kim Sabu begitu kagum dengannya. Presiden Direktorio tidak sempat berpamitan dengan para staf Doldam, sebab di waktu yang bersamaan datang banyak pasien dengan iring-iringan orang. Dan ternyata terjadi bentrokan antar dua kelompok. Nah, bagaimana nasib rumah sakit Doldam berikutnya? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.